Ucapan duka cita pasca berpulangnya Kapus Datin dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho terus mengalir, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga musisi Addie MS. Dalam akun Twitternya, Presiden Joko Widodo menyebut kita kehilangan seorang yang hidupnya didedikasikan untuk orang banyak. Presiden bahkan mengutip kalimat yang pernah diucapkan almarhum Sutopo bahwa hidup bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain. Ungkapan duka cita lainnya diposting oleh musisi Addie MS yang mengucapkan terima kasih atas segala pengabdian yang telah dilakukan almarhum Sutopo Purwonugroho. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga merasa kehilangan atas sosok Sutopo. Dan kita sudah terhubung dengan Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud, selamat pagi. Selamat pagi, Ani. Ya, Prof. Anda terakhir bertemu dengan Pak Topo akhir April ya, Prof ya? Ya, tepatnya tanggal 24 April ya, di acara penganugerahan tokoh perubahan oleh Republika. Dia untuk tahun 2018 yang dianugerahkan atau diberikan tahun 2019, dia salah satu dari 5 orang yang setiap tahun dipilih gitu. Nah, hari itu saya ketemu dia. Iya, iya. Gitu. Bisa diceritakan, Prof, pertemuan dengan Pak Topo ketika itu? Ya, saya pertama saya menganggap layak memang dia dapat anugerah itu. Tetapi saya kira isi pidatonya kan pidato karena waktu itu 5 orang harus pidato semua. Itu hanya dibatasi kalau nggak salah 3 menit atau 2 menit gitu. Tapi dalam pidato yang pendek itu dia memberi pesan yang sangat mendalam ya. Pertama, dia bercerita bahwa penyakitnya sudah sangat parah dan mengisyaratkan tidak bisa ditolong gitu. Karena dia sudah stadium 4 dan belum ada yang dokter yang memberi harapan gitu. Tetapi dia mengatakan akan tetap bekerja sampai akhir hayat. Yang kedua, perkataannya itu yang sangat mengesankan. Dia mengutip filosof Yunani kuno, Herakleitos kalau tidak salah ya. Herakleitos itu mengatakan gini, hidup itu adalah perubahan gitu. Oleh sebab itu kita harus siap berubah dan mengubah masyarakat. Yang terpenting mengubah atau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bukan ke arah kesengsaraan. Untuk itu pengabdian bagi kemanusiaan menjadi penting. Nah, itu yang masih saya ingat dari pertemuan itu. Sesudah itu dia turun dari panggung itu lalu menyalami saya dan berbicara tambahan gitu. Dengan penuh berbinar-binar, Pak Mahfud, saya sudah tidak ada harapan, tapi saya akan terus bekerja, tolong didoakan. Tetapi dengan tetap wajah yang tidak cemas gitu, dengan mengatakan saya tidak ada harapan itu. Karena katanya saya sudah stadium 4 gitu, tapi saya akan melanjutkan sisa-sisa hidup saya ini untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini pada waktu itu topik penganugerahan itu memberi penghargaan kepada putra-putri bangsa yang telah ikut menjaga persatuan. Sehingga kita lalu mengenang dia dengan perannya di BNPB itu, dia memang telah terbukti menyatukan ikatan kebangsaan kita diperkokoh karena dengan memberi informasi bencana dan merupakan bahwa bencana itu kadang menimpa bersama, itu kemudian mencairkan sekat-sekat perbedaan. Orang bisa bersama dengan olahraga. Di dalam olahraga itu kita kan menonton bersama tanpa sekat-sekat perbedaan kadang-kala untuk kepentingan bangsa. Sama dengan bencana ini.
Begitu. Yang saya ingat juga beliau tuh menyatakan bahwa kita jangan besar karena jabatan, tapi kita yang membesarkan jabatan begitu. Nah, dengan Pak Topo ada di posisi kepala Pusat Data dan Informasi serta Humas BNPB, kita nih setidaknya wartawan begitu, Prof ya merasa bahwa BNPB itu dekat, BNPB itu hadir. Nah, kalau Prof Mahfud sendiri bagaimana melihat peran Pak Topo dalam mengangkat, mengelevate organisasi tempat dia berada? Ya betul. Jadi PNPB itu menjadi lebih terkenal karena Pak Sutopo ini. Dulu kan orang menganggap remeh jabatan-jabatan seperti humas dan kalau PR kadangkala untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya, itu menjadi sangat penting dan menentukan. Tapi kalau di kantor-kantor pemerintah yang disebut humas itu kadangkala dianggap sebagai ya tempat yang kurang bagus lah bagi karir. Tapi Sutopo ini berhasil membesarkan BNPB ya. Itu yang dia besarkan sehingga orang jadi tahu semua bahwa kantor itu sangat berperan dan menjadi lebih besar dari orang-orangnya. Kadangkala kita tidak tahu juga nama kantor itu sebelumnya, tetapi kemudian sesudah ada humas yang baik dan penuh dedikasi, kantor itu atau lembaga itu menjadi terkenal dan menyadarkan kita bahwa negara hadir di dalam setiap problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah itu saya kira yang harus kita pelajari dari seorang anak muda. Muda lah bagi saya berusia 50 tahun ya, 49 sampai 50 tahun karena lahir tahun 69 gitu. Ya, artinya ada legacy. Ada legacy yang ditinggalkan oleh Pak Topo begitu. Ada standar yang tinggi yang ditinggalkan untuk mereka yang ada di posisi humas, entah itu di lembaga pemerintahan, di BUMN atau di swasta begitu Pak Mahfud ya. Iya, pertama legasinya BNPB itu menjadi lebih besar. Yang kedua terutama nilai-nilainya itu bahwa hidup itu harus diabdikan untuk kebaikan, untuk kemanusiaan, berapapun pendek umur kita. Kan itu penting bahwa hidup itu harus berubah karena tidak mungkin hidup itu statis. Tetapi perubahan itu harus diarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Kalau istilah bahasa Yunani itu hidup itu adalah ventre kan. Ventre mengalir tiada henti. Anda tidak bisa menghentikan aliran-aliran itu. Anda hanya bisa memilih mau mengalir kemana, kan begitu. Baik. Oke. Baik, Prof Mahfud MD, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini dan kita sama-sama mengenang sambil merasa kehilangan tentunya sosok Pak Topo. Terima kasih banyak, selamat pagi Mas Kohar. Ini Pak Topo jadi luar biasa karena dedikasi dan konsistensinya. Itu yang membuat kita sangat kagum dengan sosoknya. Ya betul, bahkan dalam situasi yang sangat sakit, almarhum tetap menerima semua wartawan permintaan wawancara. Pada bulan Oktober saya mewawancarai Pak Topo dalam kondisi Pak Topo yang sedang sakit. Tetapi almarhum menyampaikan semuanya dengan biasa saja. Dia sudah melampaui apa yang dia sebut sebagai rasa sakit dan dia sudah menyatakan bahwa dia tahu bahwa umurnya tidak akan panjang, tetapi bagi dia makna usia bukan pada panjang atau pendeknya usia, tetapi lebih kepada seberapa besar usia yang disediakan untuk dia itu dia manfaatkan sebaik-baiknya. Dia kan ini kan mengutip sebuah hadis ya, hadis yang mengatakan bahwa usia seseorang itu ditentukan oleh kepada seberapa banyak apa yang sudah diberikan pada orang lain, kebaikan pada kebaikan sesama. Jadi makna ini yang kemudian didalami betul sehingga akhirnya apa yang kita saksikan pada seorang sosok Pak Topo, dia melampaui apa yang ya jabatan apapun runtuh dengan tidak seperti tidak ada artinya bagi seorang Pak Topo di atas kebesaran Pak Topo yang memang luar biasa karena dedikasinya, karena pelayanannya, dia memberikan informasi. Dia misalnya begini, dia tahu bahwa ada informasi hoax tentang apakah itu tentang bencana atau hal-hal yang
tidak secara langsung terkait bencana, tetapi itu masuk dalam hal yang dia ketahui. Maka dia akan menyampaikan jawabannya, dia akan mencoba untuk melakukan cek fakta secara individu, lalu dia siarkan melalui media sosial yang dia punyai, apakah melalui Twitter, melalui Facebook, yang menunjukkan bahwa ini adalah hoax, bahwa informasi ini tidak benar, yang benar seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini tentu mestinya menjadi inspirasi bagi siapapun pejabat di level misalnya kepala humas, misalnya dia harus dalam posisi sama seperti bagaimana yang dilakukan oleh Pak Topo. Hadir ketika krisis. Bahkan Pak Topo mampu menjadi simbol negara. Artinya begini, simbol negara itu negara yang hadir. Negara yang hadir yang melayani, tadi seperti dikatakan Pak Mahfud, negara yang selalu memberikan informasi supaya masyarakatnya tidak panik, supaya masyarakatnya teredukasi, dan itu ada pada diri Pak Topo. Iya, baik. Semoga betul-betul bisa menginspirasi kita semua, tidak hanya mereka yang di posisi humas, tapi semua bisa terinspirasi untuk memberikan yang terbaik begitu, beyond dari yang diharapkan. Pemirsa, kembali saya harus jeda dulu dan akan kembali sesaat lagi. Anda bisa bergabung bersama kami, saya ingatkan lagi bisa menghubungi di nomor 0215839900. Kami akan kembali sesaat lagi. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau yang berganti, kau yang selalu dinanti. Takkan ku lepas lagi pegang tanganku bersama jatuh cinta. Almarhum Kepala Pusat Data dan Informasi serta Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mempunyai tempat tersendiri di hati wartawan, khususnya wartawan bencana. Sosok Sutopo yang ramah dan dekat dengan wartawan membuat Sutopo dikenal sebagai sahabat media. Pak Sutopo itu salah satu yang memenuhi unsur sahabat media buat teman-teman wartawan. Karena kalau kita di dunia jurnalistik kan punya istilah sahabat media bagi para narasumber-narasumber yang koordinasi dengan teman-teman medianya benar-benar lancar dan tidak pelit informasi, itu yang paling penting. Dan Pak Sutopo salah satunya merupakan salah satu humas yang nggak pelit informasi bahkan di saat beliau atau almarhum ini sedang mengidap penyakit kanker. Kalau buat sama anak-anak wartawan ya udah pasti sosok yang baik, terus juga termasuk narsum yang cepat untuk respon. Jadi kita kalau melihatnya tuh waktu lagi rame-rame bencana gitu, ketika kita cari Pak Sutopo ternyata dia cepat sekali untuk bisa di-reach sama kita-kita. Jadi kenangannya udah pasti baik sama kita semua dan tentu merasa kehilangan ya dengan Pak Sutopo yang meninggal hari ini. Pak Topo itu jadi orang yang penting sebenarnya. Ketika kita ke lokasi, update untuk bencana pun pasti ke Pak Topo. Jadi satu suara semua Pak Topo. Jadi ketika kita sampai di sana juga kadang-kadang sesama reporter nanya, hari ini data yang meninggal udah berapa? Pasti konfirmasinya, Pak Topo berapa ngomong berapa nih? Jadi emang Pak Topo kalau di kalangan kita wartawan terutama adalah orang yang bisa dibilang cukup penting kalau dalam hal bencana ya. Karena memang beliau adalah salah satu orang yang bisa dikatakan punya wewenang untuk menginformasikan mengenai jumlah data dan lain-lain. Ya, tidak hanya di mata media, di mata banyak orang, bahkan tadi juga sudah disebutkan, bahkan Presiden Joko Widodo pun tersentuh begitu dengan dedikasi dan konsistensi yang ditunjukkan oleh Pak Topo. Kita sudah ada beberapa penelpon yang bergabung bersama kita untuk diskusi pada pagi hari ini. Saya akan menyapa yang pertama penelpon dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, ada Pak Anton. Pak Anton, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ani dan Mas Abdul Kohar. Pagi. Silakan Pak Anton. Ya Mbak, jadi kita kehilangan sosok pribadi yang luar biasa ya, mendedikasikan, mendharma baktikan dirinya dalam tugas-tugas kenegaraan sampai akhir hayatnya, meskipun dia sedang menderita bergelut dengan sakit penyakitnya. Mudah-mudahan Allah menerima arwahnya di surga abadi, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau katakan
Mari kita belajar merajut bangsa ini dari kerendahan hati, ketulusan, keikhlasan, dan kesetiaan dari sosok Pak Sutopo. Yang kedua, saya mau menggugah para politisi bahwa situasi ini sangat ironis. Di tengah-tengah situasi politik bangsa dan negara yang gonjang-ganjing ini, kita masih dihadiahi Allah sosok pribadi yang begitu tulus. Bagaimana dia merajut bangsa ini dengan penuh kasih sayang dalam tugas-tugas kenegaraan. Marilah saya minta kepada para politisi, kalau memang mau memimpin bangsa ini, mau untuk membangun bangsa ini, tunjukkan kesetiaan, ketulusan, kerendahan hatinya bagi bangsa ini. Itu saja yang kami minta. Jangan sampai justru kita ini terpecah belah hanya karena situasi kepentingan politik, ideologi-ideologi yang busuk. Terima kasih, selamat pagi. Baik, Pak Anton dari Maumere yang mengingatkan kita pentingnya upaya merajut kebangsaan apapun posisi dan jabatan kita. Baik, terima kasih Pak Anton. Berikutnya saya menyapa Pak Poli dari Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Ani, selamat pagi Pak Kohar. Ya, pagi. Ya, selamat pagi, silakan. Sebagai rakyat Maluku, saya menyampaikan duka cita yang dalam atas berpulangnya Pak Sutopo Purwonugroho atau dipanggil Pak Popo. Saya masih ingat persis di Metro TV ketika saya mengikuti Gempa Bumi di Lombok, Gempa Bumi di Halu, di Palu, Donggala. Data-data yang beliau sampaikan itu sangat transparan. Dan saya ketika komentar di pagi ini, orang yang baik terhadap pers dan wartawan bisa menyampaikan data-data semua rakyat Indonesia menonton televisi, Metro TV, bahwa beliau adalah orang yang baik yang punya dedikasi, tanggung jawab, loyalitas, dan transparan. Oleh sebab itu, duka yang dalam seluruh rakyat Indonesia atas meninggalnya Pak Popo, seorang yang baik dan perlu contoh. Kalau lihat di topik pagi ini menunjukkan sosok Pak Topo, saya kira kader yang paling susah dicari barangkali menurut saya, Pak Fuad. Oleh sebab itu barangkali di pagi ini, semua rakyat Indonesia agar mendoakan agar almarhum bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Demikian komentar saya, Pak Kohar dan Pak Ani dari Ambon, Maluku. Terima kasih. Pak Poli, terima kasih banyak yang mengingatkan bahwa pentingnya data itu juga satu hal yang dijaga oleh Pak Topo ya. Kalau ada bencana bahkan dalam hitungan jam, 1 jam atau 2 jam selalu diperbarui data tentang korban, tentang mereka yang luka, begitu. Itu luar biasa. Berikutnya penelpon ketiga ada Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi, silakan. Selamat pagi, Metro, terima kasih ya. Sedikit saya mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran ya, surah Yasin ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan terhadap orang yang dipimpinnya. Ini sudah dilaksanakan oleh Pak Sutopo. Kita melihat betapa tingginya dedikasinya dan tingkat daripada perbuatannya, kerja nyatanya. Dedikasinya yang tinggi dan konsistensinya terhadap pelaksanaan tugas kewenangan tanggung jawabnya yang diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan motivasi bagi para pemimpin kita untuk menteladaninya. Dan satu hal yang paling penting sekali, tindak lanjut daripada penghargaan kita pada Pak Mutopo ini, yaitu apa tindak lanjut daripada pemerintah pada mereka-mereka yang mengagumi Sutopo ini terhadap keluarganya, anak-anaknya, istrinya, kehidupannya masa depan yang begitu panjangnya. Adakah perhatian pemerintah pada mereka? Misalkan untuk memberikan beasiswa ataupun juga untuk memberikan tunjangan-tunjangan dan sebagainya, gaji untuk kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana ayahnya, bagaimana susahnya kehidupan tanpa ada ayah. Karena saya mengalami hal yang demikian. Jadi kembali lagi saya pada pemerintah, berikanlah bentuk kepada dedikasi pemerintah, tanggung jawab pemerintah kepada almarhum ini dalam bentuk tanggung jawab kepada keluarganya. Berikan bantuan kepada mereka dalam bentuk memberikan jaminan pendidikan kepada anak-anak mereka.
dan jaminan Baik, untuk itu Pak mereka bikinkan Syahril. sebuah rumah dan seterusnya. Itu sebab bisa akan diteladanin oleh pejabat-pejabat selanjutnya. Mereka akan melihat begitu, inilah rupanya keteladanan kita, bagaimana pemerintah memberikan penghargaan. Bikinkan dia sebuah rumah, berikan dia pendidikan pada anak-anak yang kami. Baik Pak Jadi, Syahril sebuah dari keteladanan. Jakarta, terima kasih yang mengingatkan kita bahwa perlu juga memperhatikan orang-orang tercinta yang ditinggal oleh Pak Topo. Terima kasih Bang Kohar. Ini menarik nih dari Maumere tadi yang mengingatkan bahwa ada sosok yang tidak henti-hentinya lelah merajut kebangsaan. Itu yang rupanya juga ditangkap dan diapresiasi oleh rakyat ya. Iya, di bidang kebencanaan, Pak Topo merupakan salah satu sosok yang patut untuk sangat dicontoh. Bagaimana Pak Topo tidak membeda-bedakan di mana ada bencana, di mana ada peristiwa itu, maka seketika itu juga kewaspadaan disampaikan, peringatan disampaikan melalui data-data yang akurat. Lalu Pak Topo juga, ini ada pesan paling penting dari Pak Topo adalah ketika beberapa saat yang lalu mengkritik minimnya anggaran mitigasi bencana. Ketika itu di anggaran-anggaran apakah itu di APBN, APBD terutama. Di APBD itu rata-rata data yang dikeluarkan oleh Pak Topo, anggaran untuk mitigasi bencana di daerah-daerah itu hanya 0,002% dari APBD-nya mereka. Padahal idealnya itu paling nggak minimal 1%. 1% dari APBD, misalnya APBD-nya 100 miliar ya, tentu saja 1 miliar itu untuk anggaran mitigasi bencana. Nah, ingat itu pesan paling penting dari Pak Topo yang berkali-kali beliau ulang, diulang-ulang, disampaikan dengan kelugasannya, dengan otentisitasnya, dengan ketulusannya, bahwa itu memang dia sampaikan demi untuk keselamatan bersama, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencapai capaian-capaian yang lain ya, demi yang lain, tetapi memang demi untuk kebaikan bersama. Apalagi kita di Ring of Fire yang sangat supermarketnya bencana. Itu yang berkali-kali diingatkan oleh Pak Topo dalam kapasitasnya dia sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Staf-Humas. Artinya dia punya data ini loh sebetulnya yang kemungkinan bisa terjadi, dan ini kenyataan dana yang kita siapkan untuk mitigasi yang sangat minim. Karena itu wahai para politikus kira-kira gitu, atau wahai para elit yang ada baik di pusat maupun daerah, perhatikan ini, itu pesan yang paling penting dari Pak Topo. Oke, baik, luar biasa, banyak sekali peninggalan juga pesan-pesan yang harus kita perhatikan ya dari sosok Pak Sutopo Purwonugroho ini. Pemirsa, kembali kami harus jeda dan akan kembali menyapa Anda sesaat lagi. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Satu hal yang bisa kita pelajari dari sosok Pak Topo adalah konsistensinya, selain dedikasinya tentu saja. Dan barangkali ini bisa jadi pelajaran untuk elit politik begitu ya, yang pagi ngomong kedelai, sore ngomong tempe, dan juga semangat untuk merajut kebangsaan, itu yang juga ditangkap dan diapresiasi oleh masyarakat. Ya betul, tadi yang saya katakan bahwa apa yang disampaikan Pak Topo itu tidak demi mencari popularitas. Mencari popularitas sah, tetapi Pak Topo melampaui itu. Bagi dia popularitas tidak terlalu penting, tetapi yang paling jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat Indonesia itu melek terhadap mitigasi bencana. Masyarakat Indonesia itu tahu bahwa dia hidup di Ring of Fire, karena itu dia butuh plan, butuh perencanaan bagaimana supaya ketika tiba-tiba ada bencana, apa yang harus dilakukan, dan memberikan informasi secara holistik, secara utuh. Nah, ketika orang itu tanpa beban, dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun, maka dia akan konsisten menyampaikan. Karena itu sebetulnya ini kan sebuah peringatan, ya, sebuah cermin lah bagi para elit politik itu, bahwa ternyata konsistensi itu akan membuahkan sesuatu yang akan dikenang terus, akan membuahkan sesuatu yang baik bagi masyarakat. Jadi politik itu kan sebetulnya mulia. Politik itu kan sebetulnya cara-cara untuk mencapai
kekuasaan demi kemaslahatan bersama, itu kan berarti mulia. Nah, kalau demi kemaslahatan bersama, kemuliaan itu kemudian dicederai oleh inkonsistensi, dicederai oleh situasi-situasi yang terlalu banyak topeng gitu ya, maka tujuan itu menjadi tidak mulia, dan akhirnya kan banyak yang menyebut bahwa politik itu kotor dan seterusnya. Sebetulnya politik itu mulia, tetapi karena perilaku para itu yang disayangkan, yang ada di belakang di balik politik itulah maka kemudian menjadi kotor. Dan anehnya lagi topeng-topeng itu semakin lekat gitu kan. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Orang berebut ketika orang masyarakat itu masih mengharapkan bahwa elitnya itu betul-betul memperjuangkan kepentingan mereka, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pak Topo. Tetapi pada titik tertentu elit politik belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Nah, pada titik itulah kenapa kemudian sosok Pak Topo itu betul-betul dirindukan oleh banyak orang dari berbagai lapisan, dari berbagai profesi. Yang kita lihat saja kan yang berduka cita macam-macam, termasuk misalnya kayak yang dikagumi Pak Topo sendiri, penyanyi Raisa kan juga menyampaikan tweetnya dengan berduka. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita tidak cukup menangisi dan mendoakan kepergian Pak Sutopo, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengambil inspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sutopo. Bahwa sosok-sosok seperti Pak Topo yang bekerja keras untuk kemanusiaan, yang bekerja sekuat tenaga, berdedikasi untuk bidangnya, maka dia akan betul-betul mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Dan kalau orang bisa menghasilkan manfaat bagi orang banyak, itu tentu ada kebahagiaan di situ pasti. Itu, dan nama kita pun harum dengan sendirinya seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Topo. Kita jadikan Pak Topo inspirasi. Ada dedikasi, ada konsistensi di situ, ada manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Kohar sudah menemani saya pagi hari ini. Pemirsa, kita tidak cukup menangisi dan mendoakan kepergian Sutopo. Kita mesti menjadikannya inspirasi supaya kepergiannya membawa sejuta makna. Para pejabat humas harus meniru dedikasi Sutopo ketika mengamalkan posisi dan pekerja humas. Selamat jalan Pak Topo, Indonesia merindukan sosok sepertimu. Saya Ani Rahmi, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau yang berganti, kau yang selalu dinanti. Takkan ku lepas lagi pegang tanganku, bersama jatuh cinta